Kita akan baca dulu 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang kuasa ilahi. Di ayat 3, Petrus mengatakan kuasa ilahinya telah memberi kita segala hal untuk hidup yang saleh. Ya, ini berarti keselamatan bukan sekedar masuk surga, tetapi harus melalui kehidupan yang saleh. Tuhan Yesus telah memberi kita kuasa ilahi, gitu ya, untuk hidup saleh. Tuhan Yesus memberi kita kuasa untuk hidup saleh. Karena dengan kesalehan itulah kita bisa masuk kerajaan surga. Tanpa kuasa itu Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup saleh dan tidak bisa masuk kerajaan surga. Karena orang yang masuk kerajaan surga harus hidup saleh. Tanpa kesalehan, surga akan menjadi seperti bumi ini lagi, penuh dengan dosa. Ya, jadi tidak otomatis orang percaya Yesus masuk surga. Orang percaya Yesus bisa masuk surga jika dia menggunakan kuasa ilahi itu untuk hidup saleh. Dan kuasa itu tidak mistis Bapak Ibu. Ya, kita orang timur terbiasa kalau mendengar kata kuasa itu mistis. Betul enggak? Kalau kita yang terbiasa lihat film Tutur Tinular, terus film kungfu Cina gitu ya, duduk lalu dikasih tenaga dalam, itu kuasa. Enggak seperti itu. Itu mistisme timur seperti itu. Tidak seperti itu. Firman Tuhan kalau ngomong kuasa, itu firman yang mengubah pola pikir. Itu Roh Kudus yang menjamah batin kita sehingga memiliki gairah untuk hidup kudus. Itu kuasa. Jadi tidak mistis. Ya. Kuasa ilahi yang dimaksud adalah firman. Roma 1 ayat 16, kita ulangi lagi. Roma 1 ayat 16, silahkan. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil, kekuatan Allah. Injil adalah dunamosnya Allah. Injil itu kuasa Allah. Bagaimana kuasa ini dapat mengubah kita? Jika kita mendengar, jika kita membaca, jika kita mengerti firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah mengasup Injil, tidak pernah mengasup pemberitaan yang Tuhan Yesus nyatakan, ya kita tidak pernah mendapat kekuatan. Kekuatan itu ada di pola pikir. Ya, kekuatan itu kalau kita mengerti. Kedua, Roh Kudus. Roh Kudus itu kekuatan. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan kita akan berlimpah-limpah ya jika kita memiliki Roh Kudus. Jika kita memiliki gairah kudus. Kalau kita tidak punya gairah kudus, kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita tidak ada kuasa, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya keyakinan untuk berpengharapan. Tapi hebatnya orang Kristen zaman sekarang, hidup dalam dosa, tapi masih berani berharap masuk surga. Itu hebat. Itu karena kekacauan doktrin. Halo Bapak Ibu. Kalau orang zaman dulu enggak, mereka enggak yakin. Gitu. Kalau mereka enggak kudus, mereka enggak berani yakin. Ada dasar Bapak Ibu, ada dasar kekudusan untuk berpengharapan. Dasarnya benar. Kalau zaman sekarang enggak, yang penting percaya, berani berharap masuk surga, bahkan yakin masuk surga. Ini loh penyelewengan, ini loh penyesatan. Hari-hari ini gereja merayakan pencurahan Roh Kudus, betul? Kesannya digerojok sama Roh Kudus. Lalu berubah. Lalu percaya Yesus. Lalu berubah. Apanya yang berubah? Kebanyakan mistis pola pikir kita. Sehingga orang Kristen pasif. Ini yang tidak benar. Pencurahan Roh Kudus berarti gairah kebenaran dialami dengan limpah saat orang-orang di atas loteng Yerusalem bersekutu memahami firman. Saya ulangi, pencurahan Roh Kudus berarti gairah kebenaran dialami dengan limpah saat orang-orang di atas loteng Yerusalem bersekutu bersama memahami kebenaran firman. Pada saat itu orang-orang di loteng Yerusalem berkumpul bersama seperti kebiasaan mereka untuk mendengar pengajaran para rasul. Pada saat hari itu orang Yahudi juga bersamaan merayakan turunnya Taurat di Sinai. Jadi pada saat itu orang-orang di loteng Yerusalem dengan pengajaran para rasul merasakan pengertian-pengertian yang diubahkan, merasakan gairah-gairah yang benar, gairah-gairah yang kudus dalam persekutuan mereka. Jadi jangan dilepaskan antara gairah untuk menyatakan kebenaran dengan pengertian yang mereka terima. Ini orang-orang yang terbiasa kumpul Bapak Ibu, bukan orang sembarangan. Mereka murid-murid Tuhan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka kumpul bersama sepenanggungan karena gurunya berangkat. Pada saat mereka belajar, mereka mengerti kebenaran, mereka memiliki gairah yang benar, gairah yang kudus, yang limpah. Gitu ya. Saya percaya ada fenomena-fenomena gitu ya. Tetapi itu semua dialami karena pengertian. Bukan tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba kesurupan Roh Kudus. Enggak seperti itu. Injil atau firman Tuhan dan Roh Kudus adalah kekuatan Allah. Kekuatan untuk pertumbuhan atau perkembangan rohani. Seperti makanan adalah sumber tenaga untuk pertumbuhan jasmani, demikianlah firman dan Roh Kudus adalah sumber tenaga untuk mengembangkan mental spiritual kita. Kita yang harus aktif mengasuhnya. Belajar terus, belajar tekun, bersekutu terus sampai muncul gairah kudus. Begitu mereka limpah dengan Roh Kudus, mereka berani memberitakan firman Tuhan.
Itu maksudnya. Bukan dibuat-buat berani, tetapi mereka, oh kebenarannya seperti itu toh, maka mereka punya gairah untuk memberitakan. Pernah enggak kita rasakan, kita punya pengertian dan menggebu-gebu ingin menceritakan, ini loh pengertian yang benar, pernah enggak? Itu loh, penuh dengan roh itu, penuh dengan gairah untuk memberitakan kebenaran. Nah kalau enggak belajar, kamu mau memberitakan firman yang mana? Mau memberitakan kebenaran siapa kalau belajar saja tidak? Halo? Pertumbuhan rohani, ya. Pertumbuhan rohani. Ini berarti mental spiritual yang berkembang semakin dewasa. Jangan dipikir semakin sakti mandraguna seperti pendeta-pendeta yang dikit-dikit tumpang tangan, dikit-dikit bahasa roh. Bukan itu loh. Perkembangan rohani itu berarti kedewasaan mental dan spiritual. Halo? Bukan semakin aneh. Bukan tumpang tangan geblak. Itu urusan karunia. Ini bukan urusan karunia. Paham ya? Jadi pertumbuhan rohani berarti mental spiritual yang berkembang semakin dewasa. Semakin sempurna dalam pemikiran dan perasaan. Intelektual dan gairahnya semakin seperti Yesus. Itu loh kepenuhan roh. Setiap orang percaya harus melangkah maju dan naik ke tahapan yang lebih baik. Sehingga layak disebut pertumbuhan rohani. Ada perkembangan Bapak Ibu. Kuasa ilahi diberikan kita agar percaya, agar kita orang percaya berprogres semakin baik. Semakin saleh, semakin baik, semakin berkenan, semakin sempurna. Itu maksudnya. Progresivitas tersebut ditandai oleh semakin bertambah lengkapnya karakter ilahi. Kalau kita mendapatkan karakter ilahi, semakin bertambah, semakin limpah, ini baru disebut kesempurnaan. Berkodrat ilahi itu berarti semakin sempurna. Berkodrat ilahi itu berarti semakin saleh. Itu sama saja. Jangan dipahami mistis. Semua harus aktif mendapatkannya. Ya. Semua harus aktif. Di sini ya di kitab Petrus ini dikatakan tambahkan. Itu kalimat perintah. Bukan pasif. Nunggu Roh Kudus tiba-tiba jadi berpengetahuan. Enggak. Ditumpangi tangan tiba-tiba tambah kebajikan. Enggak bisa. Harus belajar. Harus belajar. Seseorang ya, manusia yang belajar firman Tuhan dan Roh Kudus, ini tidak manusia rohaninya tidak statis seperti ini terus. Orang yang belajar firman Tuhan dan mau selalu belajar, mau merenungkan siang dan malam, mau mengkoneksikan otak kiri dan otak kanan, mau menghayati dan mau melangkah, orang ini semakin berkembang kedewasaan rohaninya, semakin besar, semakin bertambah, ya, semakin membesar. Ini sama dengan seperti ini loh. Nah, ada tingkatan-tingkatan baik, berkenan, sempurna. Semua didasari oleh iman. Awalnya percaya dulu. Oke. Tapi berkembanglah. Oke, kita bahas ya. Progresivitas ditandai oleh semakin bertambah lengkapnya karakter ilahi
sebagai berikut. Yang pertama, iman. Iman berarti kepercayaan, kesetiaan, loyalitas. Dimulai dari rasa percaya, namun terus berkembang sehingga tampak dalam sikap hidupnya. Bukan cuma percaya di pikiran, tetapi percayanya berkembang sampai tampak. Sampai tampak. Ya. Iman adalah percaya yang terus-menerus dan harus ditindaklanjuti dengan ketaatan melakukan apa yang dipercaya. Saya percaya Yesus. Ada seseorang ngomong seperti itu. Ini contoh sederhana ya, yang paling sederhana, yang paling remeh-temeh. Saya orang percaya Yesus. Tapi pada hari Minggu, Anda tidak datang ke gereja. Tetangga tahu enggak kalau Anda percaya Yesus? Tahu enggak? Anda percaya Yesus, tapi Anda hari Minggu tidak datang ke gereja. Tahu enggak? Tahu dari mana? Paham maksudnya ya? Kalau Anda percaya Yesus, supaya orang tahu Anda itu Kristen, Anda kan harus datang ke gereja. Baru orang tahu. Itu sederhana gitu ya. Jadi iman seseorang itu harus ditandai dengan sikap hidup. Orang akan semakin Anda seorang Kristen jika Anda hidup seperti Kristus hidup. Iman bukan statis Bapak Ibu, tetapi berkembang dengan tiada henti. Seperti Abraham. Ya, seperti Abraham. Abraham menjadi contoh bapak orang percaya. Kenapa? Karena saat itu dia disuruh Allah keluar Ur, dia taat keluar Ur. Dia disuruh Allah sunat, dia sunat. Dia suruh mempersembahkan Ishak, dia persembahkan Ishak. Padahal saat itu belum ada hukum, belum ada Taurat. Betul enggak? Ini yang disebut iman. Kalau orang Kristen sekarang gitu ya, Minggu ke gereja. Kenapa? Ya umumnya seperti itu. Orang Kristen ngasih persembahan. Kenapa? Ya umumnya seperti itu. Sudah ada hukum, sudah ada syariah. Jadi melakukannya dengan umumnya, melakukannya dengan biasanya. Beda sama Abraham loh. Belum ada agama Yahudi kan? Belum ada hukum Musa. Tetapi dia disuruh Allah. Lakukan ini, lakukan itu. Dia taat. Itu loh iman. Iman itu perlu komunikasi pribadi. Yang namanya iman itu perlu interaksi pribadi. Kalau Anda tidak mengenal, Anda tidak mungkin taat kan? Kalau Pak Menlu tidak kenal saya, lalu saya minta tolong, bro, tolong ambilkan barang saya ke si A. Mau? Tidak mau, tidak kenal kok. Nanti kasus lagi. Kan gitu. Bapak Ibu harus punya iman. Gitu ya. Jangan apa kata orang. Seperti Abraham percaya, demikianlah kita dituntut percaya sama Allah. Abraham percaya kepada janji Allah sampai akhir hayatnya. Meskipun tidak menemukan apa yang dijanjikan. Dia tetap. Ibrani 11 ayat 9 sampai 16.
Ibrani 11 ayat 9 sampai 16. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka berkata, demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kenapa Abraham tidak malu? Karena Abraham mengenal Allahnya. Dia gak mau pulang ke tanah kelahirannya, karena dia sudah mengenal Allahnya. Dulu pada saat Abraham keluar Ur, dia baru mengenal Allah. Ya, dia taat. Jadi ketaatan Abraham sesuai dengan pengenalannya. Tidak dikatakan pada saat di Ur, Abraham langsung suruh mempersembahkan Ishak. Tidak. Karena Allah tahu orang itu perlu proses untuk percaya. Keluar Ur dulu. Tak janjii kamu jadi bangsa yang besar. Dia keluar dulu. Setelah itu bergaul lagi. Disuruh sunat dulu. Bapak Ibu kalau masih kecil sunat gak ngerti. Kalau udah dewasa disuruh sunat, itu mikir. Betul enggak? Halo? Ada yang mau sunat sudah besar? Zaman sekarang masih enak, 2-3 hari kering. Zaman dulu itu pakai batu. Belum tentu seminggu selesai. Percaya. Kasih lagi, perintah lagi. Ada perintah, ada ketaatan, ada pembelaan. Ada perintah, ada ketaatan, ada pembelaan. Sampai pada akhirnya, meskipun orang melihat kemana Abraham ini, dia nggak mau pulang. Dia tetap yakin ada tanah yang dijanjikan. Ini dari pengalaman. Ini dari pengenalan. Dari pengalaman muncul pengenalan. Kita bersyukur ada Alkitab yang bisa kita baca. Darinya kita bisa mengenal. Tidak harus jatuh bangun melalui pengalaman dulu. Meskipun pengalaman tetap penting. Halo Bapak Ibu. Percaya dari hal sederhana dulu. Dengan pengertian orang berubah. Dengan pengenalan, pengalaman, orang berubah. Ini loh iman. Iman itu tidak pernah statis, tetapi dinamis. Bapak Ibu, kalau Abraham dibandingkan dengan Musa, ini berbeda. Musa lebih banyak berbantah-bantah, lebih banyak meminta pembuktian. Beda dengan Abraham. Abraham tidak minta pembuktian. Serahkan anakmu.
Dia taat. Peperangannya di batinnya, dia nggak berbantah sama Tuhan. Ya. Memang ada kisah-kisah di mana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan ada, tetapi tidak sebanyak Musa. Ya. Disinilah Allah melihat pada saat penyerahan Ishak untuk dikorbankan, dia nggak berbantah. Dalam hatinya menjerit, pasti. Tapi tidak dikatakan membantah, dia tetap datang. Itulah iman, Bapak Ibu. Iman adalah keyakinan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus benar. Dan kita mau percaya, berserah. Kalau aku hidup seperti Yesus hidup, kalau aku hidup seperti perintahnya Yesus kepadaku, aku berkenan kepada Allah. Itu iman. Iman orang Kristen berarti percaya kepada Yesus dan ajarannya dan hidupnya, bahwa kalau kita menghidupi hidupnya, saya percaya Allah berkenan. Itu iman orang Kristen. Kalau iman agama lain, ya beda. Iman agama lain berarti orang beragama lain itu mempercayai agamanya, bahwa jika dia melakukan agamanya, dia berkenan kepada Allah. Kan gitu aja sebetulnya. Sama. Tapi tidak sekedar percaya Bapak Ibu. Tidak sekedar percaya di pikiran. Ya. Harus disertai dengan tindakan-tindakan. Percaya Yesus Tuhan, amin. Tiap minggu ke gereja, selesai? Enggak. Kalau Abraham berkembang ya dari keluar Ur menjadi mempersembahkan anak, ini kan dua hal yang enggak sama. Keluar Ur bisa dikatakan lebih ringan bobotnya daripada mempersembahkan anak. Ini loh peningkatan rohani. Ini loh yang dinamakan iman itu tidak statis, tidak diam, tetapi berkembang. Kenapa? Karena ada pengenalan. Dengan pengenalan-pengenalan itu, kita bisa memilih apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita bisa memutuskan kebaikan apa yang bisa aku sikapi lebih, yang aku bisa beri lebih kepada Tuhanku. Tanpa pengenalan tidak mungkin. Kata Petrus, setelah iman muncul kebajikan. Dalam bahasa Yunaninya arete. Berarti moral yang unggul, moral yang excellent, kebajikan, bukan kebaikan loh ya, kebajikan. Tindakan yang baik dan agung. Jadi kebajikan itu melebihi kebaikan. Dalam beberapa ayat perjanjian lama diartikan kemasyuran, keagungan. Hal ini berarti segala perbuatan baik yang berarti bagi orang lain dan patut dikenang. Jadi kebaikan yang sangat mengesankan, itu kebaikan. Kita baca satu ayat supaya paham artinya kebajikan. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Allah tidak pernah memberikan kebajikannya kepada patung, karena patung itu diam, tidak bisa apa-apa. Allah memberikan ya kemuliaannya kepada siapa? Anaknya.
yang bisa mengerjakannya. Ya. Jadi di sini kemasyuranku itu kebajikan. Sebetulnya itu. Jadi sebuah tindakan baik yang agung, yang masyur. Ngerti enggak masyur? Ngetop. Pada saat Yesus disalib, dia menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan hidupnya bagi pertobatan, bagi manusia. Itu sebuah tindakan yang masyur. Dikenal oleh semua orang. Allah tidak akan memberikan keagungannya kepada patung, tetapi kepada anaknya, karena dia mampu melakukannya. Dan orang bisa melihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Ini loh kebajikan. Kalau orang tidak mengenal Allah, sekedar beriman, tidak perlu perbuatan baik katanya. Loh, kok tidak perlu perbuatan baik? Allah menyuruh kita punya kebajikan. Dengan iman, kita harus melakukan kebaikan. Bahkan kebaikan yang limpah, yang masyur, itulah kebajikan. Halo Bapak Ibu, kebajikan apa yang sudah Anda lakukan selama Anda jadi orang Kristen? Kalau nolong tetangga saja tidak, kalau nolong sesamamu saja tidak, kalau menolong saudara seimanmu saja tidak, Anda tidak punya kebajikan loh. Masih sekedar kebaikan. Anda tahu Suster Teresa? Itu kebajikan. Dia berani menghadapi tantangan, ngurusin orang kusta, baik Kristen maupun non-Kristen, ya, dia melayani masyarakatnya saat itu. Jangan dipikir tidak ada tantangan. Ada tantangan. Dia ketularan penyakit itu tantangan, betul tidak? Dia menghadapi agama-agama lain yang dipikir kristenisasi, itu tantangan. Tapi dia melawan semua itu. Dia tetap kokoh melayani orang kusta. Kristen maupun non-Kristen. Dan dikenal orang. Orang melihat, ini lo anak Allah, ini lo tulus, ini lo pelayanan. Nama Allah dimasyurkan, itu lo arete, itulah kebajikan. Kita jadi orang Kristen harus sampai ke titik itu. Bukan sekedar percaya, iman kita terbukti jika kita melakukan kebajikan, sehingga orang melihat, ini pengikut Kristus. Bukan sekedar minggu ke gereja. Paham enggak sampai sini? Halo, enggak cukup moral di hati. Moral Anda harus terlihat. Ini sulit Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita sampai ke tahap itu? Jika kita memiliki pengetahuan. Ya, sampai kita memiliki pengetahuan. Sebelum masuk pengetahuan, kita baca yuk 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan kata-kata ini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini arete, ini kebajikan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan kebajikan. Supaya kamu memberitakan perbuatan baik yang agung, yang besar dari Dia.
Halo? Bapak Ibu, kita orang Kristen dituntut bukan hanya baik, bajik. Bajik itu kebaikan yang agung, yang dilihat semua orang. Ini loh tindakan anak Allah. Berlomba-lombalah untuk memahami itu. Bagaimana caranya? Belajar. Karena setiap kita memiliki panggilan masing-masing. Kita harus belajar firman Tuhan supaya kita tahu, aku dipanggil untuk melakukan kebajikan apa ya Tuhan? Mulailah dengan kebaikan ringan. Mulailah dengan itu. Anda tidak mungkin dikasih tugas untuk melakukan kebajikan, sebuah kebaikan yang agung, kalau kebaikan remeh-temeh saja Anda tidak lakukan. Halo? Kadang-kadang orang Kristen tuh merasa lebih mulia daripada orang Katolik, gitu ya. Tapi apa yang dilakukan orang Kristen? Ribut debat aja. Sama Bunda Teresia enggak menang. Ada satu lagi Romo Mangun namanya. Dia hidup melayani di desa terpencil sehingga taraf hidup masyarakat itu bisa naik, bisa lebih sejahtera. Loh, ada sesuatu. Itu kekudusan. Itu kesucian yang benar. Kesucian yang berdampak bagi masyarakat. Bukan suci sendiri di ruang doa. Itu tidak ada apa-apanya. Pengetahuan. Gnosis bahasa Yunaninya. Artinya tepat seperti terjemahan Gnosis, pengetahuan. Pengetahuan gnosis ya sama. Petrus menambahkan pengetahuan. Berarti Petrus nyuruh kita belajar. Tapi banyak tapi kenapa banyak orang Kristen berpikir percaya Yesus tidak perlu belajar, tidak perlu mikir, tidak perlu pakai otak. Aneh kan? Padahal yang nyuruh ini Rasul Petrus loh. Tambahkan pengetahuan. Pengetahuan dalam hal ini adalah kearifan iman, wawasan yang jernih, yang diperlukan untuk melakukan perbuatan baik, menjauhi kejahatan. Dengan kita belajar firman, kita mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dengan pengetahuan itu kita bisa meninggalkan yang jahat dan semakin sempurna. Kan gitu maksudnya. Pengetahuan adalah segala hal yang bisa diketahui dari informasi, pemahaman yang kita peroleh dari cara berpikir, dari berproses, dari berprogres, dari belajarnya. Pelayanan yang paling tepat sebetulnya memang pendidikan. Buka sekolah, mengajar, supaya orang tidak bodoh, supaya orang tidak terbelenggu mitos. Itu kan sebetulnya. Bapak Ibu, manusia diciptakan dalam posisi tidak langsung cerdas. Masih harus dididik, sehingga memiliki pengetahuan dan kecerdasan. Itu harus. Yeremia 10 ayat 14. Coba yuk. Yeremia 10 ayat 14, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Perhatikan, setiap manusia ternyata bodoh dan tidak berpengetahuan. Kenapa? Karena orang saat itu, saat ayat ini ditulis, suka membuat patung dari emas, patung untuk disembah yang dianggapnya dewa. Orang sampai memahami bahwa Allah itu maha tinggi, agung, tidak terlihat. Ini perlu belajar. Betul enggak? Kita sekarang enggak merasakan itu. Karena kebodohan-kebodohan itu sudah dialami oleh nenek moyang.
Ini kan evolusi cara berpikir. Halo? Orang sekarang sudah tidak menyembah patung. Bahkan seadanya patung itu cuma figur. Bukan disembah. Tapi orang dulu kan bodoh. Mereka menyembah. Banyak hal lain yang masih harus dipahami Bapak Ibu. Makanya ada Alkitab di mana kita harus selalu belajar, merenung, sehingga pengetahuan kita semakin tepat. Dengan kita tahu patung itu cuman buatan manusia yang tidak dapat melakukan apa-apa, maka kemasyuran Allah tidak diberikan pada patung. Kemasyuran Allah diberikan pada kita. Kitalah yang harus melakukan kebajikan supaya orang melihat Allah itu ada. Kalau patung tidak bisa diapa-apakan. Jadi ayat-ayat ini bicara seperti itu. Ya. Allah menghendaki manusia belajar menjadi cerdas dan berpengetahuan. Allah tidak suka manusia menolak pendidikan. Amsal 8 ayat 10. Amsal 8 ayat 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Milikilah kemauan untuk belajar. Melebihi Anda kepingin punya deposito, punya barang berharga. Milikilah kerinduan untuk memahami banyak hal daripada sekedar ngumpulin harta. Itu Amsal yang ngomong. Manusia tanpa pengetahuan binasa karena tidak memahami kehendak Allah. Manusia tanpa pengenalan akan Allah, tanpa pengetahuan, tidak tahu apa yang baik, berkenan dan sempurna. Milihnya selalu yang salah. Halo? Orang tidak punya pengetahuan firman, yakin kalau doa Yabes itu benar. Ngawur kan? Padahal Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Dengan belajar, dengan mengerti perbedaan doa Yabes dan doa Bapa kami, kita bisa memilih apa yang baik dan meninggalkan yang jahat. Betul enggak? Kalau enggak belajar, kita mana tahu? Dan buktinya banyak orang Kristen enggak tahu. Karena banyak gereja di akhir ibadah, doanya doa Yabes, bukan doa Bapa kami. Halo, perlu enggak pengetahuan? Kalau enggak mau belajar, enggak punya pengetahuan, yang ngawur terus itu loh. Doa Yabes dianggap doa, padahal itu jeritan anak yatim, jeritan anak yang tertolak, jeritan anak yang terbuang. Gairahnya ingin kaya, dianggap doa. Itu bukan doa padahal. Halo, kok nggak ngerti? Tanpa pengetahuan yang benar, perpuluhan dipaksakan. Tanpa pengetahuan, orang disuruh setor perpuluhan, padahal orang tuanya lagi sakit. Dia meninggalkan pengobatan untuk orang tua karena dia berpikir taat kepada Tuhan lebih utama. Ini karena tidak tahu, padahal Tuhan Yesus sudah ngomong, perpuluhan itu tradisi. Hormat orang tua itu firman. Lah kamu kok meninggalkan hormat pada orang tua, kamu kok meninggalkan firman dan mendahulukan tradisi. Itu Yesus yang ngomong loh. Tetapi banyak gereja memelintir ini, seolah-olah perpuluhan lebih utama daripada memelihara orang tua. Ngawur enggak? Kok ngomong enggak perlu pengetahuan dari mana? Makanya perlu belajar, otak perlu dipakai, supaya kita tahu apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Amin Bapak Ibu. Ini loh yang disebut kuasa ilahi. Dengan kita semakin cerdas, kita bisa memisahkan mana yang firman, mana yang tradisi. Kita bisa meninggalkan apa yang jahat dan melakukan apa yang baik. Ini loh kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yang membuat kita semakin saleh. Ini loh. Gak ada yang mistis, tumpang tangan langsung hidup kudus, gak bisa seperti itu. Halo?
Harus mikir. Setiap tindakan kita harus dipikir dulu. Aku lakukan A, dampaknya apa? Aku lakukan B, akibatnya apa? Harus dipikir. Amin Bapak Ibu. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal. Umatku binasa karena tidak mengerti maunya Tuhan. Bukan karena dosa. Dosa sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Selesai. Tetapi yang membuat kita binasa karena kita tidak mengenal Allah. Tidak mengerti maunya Allah apa. Ini loh perlunya belajar. Untuk mengenal Allah itu perlu belajar. Untuk hidup bersama istri atau suami Anda, itu aja perlu pengenalan, betul enggak? Ada masa-masa perkenalan, ada masa-masa pacaran. Betul enggak? Bahkan sudah pacaran lama saja, masih banyak hidup nikahnya yang kacau. Betul enggak? Ini untuk hidup bersama orang yang kelihatan loh, masih bisa salah. Lalu kita merasa sudah mengenal Allah dengan tidak mau belajar. Padahal Allah tidak kelihatan. Halo? Gimana? Sekarang Bapak Ibu tergantung seseorang mengarahkan kehendak bebasnya, mau belajar atau tidak. Kalau tidak mau belajar, ya tidak punya kuasa untuk merubah hidupnya. Kalau dia mau belajar, dia punya kuasa atau untuk merubah hidupnya. Dia akan penuh dengan gairah untuk hidup lebih baik, lebih kudus. Semua dari pikiran. Semua tergantung kemauan, kesungguhan, kejujuran manusia itu dalam mencari kebenaran. Bapak Ibu, semua itu dimulai dari keyakinan yang dihidupi. Sederhana. Dan dengan pengetahuan yang kita miliki, ya, kebajikan kita lakukan akan semakin tepat. Ya. Dengan iman kita belajar taat. Tahu sedikit kita berbuat baik. Tahu lebih banyak kita melakukan kebajikan. Semakin banyak pengetahuan kita semakin saleh. Ini loh cara berpikir yang benar. Tidak dikit-dikit tumpang tangan. Bapak Ibu, saya 40 tahun, sekarang saya umur berapa? 49. 9 tahun saya belajar firman Tuhan. 40 tahunnya hidup dalam kekristenan, hidup dalam kebodohan. Mulai kecil saya Kristen dan mulai kecil saya takut Tuhan. Saya kecil sudah doa puasa. Saya kecil kalau setiap ada KKR berusaha ikut. Ada altar call, saya selalu hadir di depan. Betul. Mulai cuman didoakan, tidak jatuh, didoakan dipaksa jatuh. Saya sudah mengalami semua. Sudah. Dan tidak ada perubahan. Saya sampai berpikir, Tuhan kapan berubahnya? Aku malu maju ke depan terus. Iya, setiap kali ada altar call, maju. Yang nangis lah, yang rebah lah, yang dipaksa rebah lah sampai kayang begini. Sudah. Dan tidak ada perubahan. Saya berubah Bapak Ibu setelah saya mendengar SK tahun 2015 di Denpasar. Di situ saya berpikir, iya, saya terbuka dan saya mau berubah. Terbuka, saya mau berubah. Saya belajar dan mau berubah terus.
Saya tidak ngomong saya sudah sempurna, tetapi saya berubah. Dan saya ngomong berubah ini bukan karena saya tanya istri saya. Iya, Tin, aku ini berubah gak sih? Kayak gitu loh, berubah. Tidak apa-apa, tanya aja. Dulu saya ngamuan, tersinggungan. Betul. Tapi begitu tahu firman saya berubah. Saya berusaha berpikir logis. Kenapa begini, kenapa begitu. Dan itu mengubah saya. Tidak ada yang mistis. Cara mistis tumpang tangan tidak merubah. Tapi saya nangis, Pak. Betul, itu emosional, itu psikologi. Boleh saja itu menjadi istilahnya gedoran yang pertama, shock terapinya. Tapi lanjutkan dengan belajar. Tanpa pelajaran Anda balik lagi. Kembali lagi. Tanpa belajar Anda tidak tahu. Setelah altar call ngapain Tuhan? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau Anda belajar setelah altar call, setelah tumbang, Anda tahu apa yang harus Anda perbuat. Tetapi tanpa belajar, rebah hanya rebah. Tidak berdampak perubahan. Anda tidak tahu dituntun Tuhan untuk apa tanpa belajar. Orang harus berkembang. Disinilah yang namanya mental intelektual semakin dewasa. Halo. Bapak Ibu, doa aplikatif, bukan doa ya. Khotbah aplikatif itu enak. Pendeta khotbah aplikatif itu mudah dipahami, betul enggak? Tetapi itu tidak pernah mencerdaskan Anda. Bukan enggak boleh ya pendeta khotbah aplikatif, tetapi seharusnya aplikatif itu Anda renungkan dalam jam-jam doa dan itu menjadi milik Anda. Karena khotbah pendeta aplikatif belum tentu itu cocok buat Anda karena masalah hidup kan beda-beda. Betul ya? Paling enak doa aplikatif. Oh gini, iya ya, bener ya pendeta ini bisa ngomong seperti itu. Loh enak, tapi tidak pernah mencerdaskan Anda. Yang Anda harus lakukan, mengerti firman, renungkan, dan aplikatifkan dalam saat teduh Anda. Tuhan firman ini ngomong begini, untuk aku tuh harus bagaimana? Pikirkan aku harus berbuat apa. Jika firman ini aku harus kenakan. Aplikatifkan sendiri yang cocok buat Anda. Yang bisa Anda kerjakan. Jangan merasa puas jika khotbah pendeta itu aplikatif. Belum tentu bisa dikenakan kok. Karena masing-masing orang punya pengalaman hidup berbeda. Amin maksudnya Bapak Ibu. Paham ya? Belajar ini loh, renungkan firman, belajar, renungkan firman, masuk dalam jam-jam doa, oh aku ini harus begini. Belum tentu sama dengan khotbah pendeta, belum tentu. Karena itu kan pengalaman hidupnya, belum tentu pengalamanku. Makanya pengalaman itu boleh disaksikan, tapi itu tidak bisa jadi dasar pembelajaran. Karena Anda sendiri harus ketemu Tuhan, tugasku apa Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Halo Bapak Ibu, paham ya maksudnya ya? Amin. Masih ada tahapan-tahapan lain. Kita sambung minggu depan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih.